Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilyas Salmak dengan NPM 21100000116. Di sini saya akan mewawancarai saudara saya mengenai materi apa itu Pancasila dan apa itu toleransi. Langsung saja saya akan memulai sesi pertanyaannya. Yang pertama, menurut Bapak, saudara, Pancasila itu apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pancasila itu adalah ideologi atau dasar negara dari semboyan negara Republik Indonesia, yang dalam artian diambil dari bahasa Sanskerta, Panca dan Sila. Panca itu artinya 5, Sila itu atau dasar. Itu adalah satu ideologi yang harus kita panut berdasarkan dari kebanyakannya suku di negara Indonesia, kebanyakannya ragam suku dan banyaknya agama di kita. Maka di situ ada Pancasila untuk dasar dari masyarakat di negara kita. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan langsung ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, apa itu toleransi? Nah, kalau toleransi itu sendiri hampir berkaitan dengan yang tadi, yaitu di mana ada kebanyakannya suku-suku di negara Indonesia itu, kemudian adanya agama yang berbeda. Di sana kita itu harus ada toleransi atau tepok suliro, saling menghargai, saling menghormati antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dari berbagai suku, banyaknya suku dan kepulauan di Indonesia, kita harus saling toleransi, saling menghargai ketika agama yang lain memperingati katakanlah Idul Fitri, kemudian agama yang lain memperingati hari Natal, itu adalah haknya. Nah, di situ kita harus ada toleransi, saling menghargai. Disitulah arti dari toleransi. Tepo suliro, kita harus saling menghargai sesama warga negara Indonesia itu sendiri. Memang itu adalah warga Indonesia sama gitu, tapi karena ada perbedaan dari suku, dari agama, dan berpulau-pulau di kekayaan di negara kita, disitulah toleransi itu harus ada di antara kita itu. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sekian sesi wawancara yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres. Kesimpulan yang dapat diambil dari dua jawaban yang tadi sudah dilaksanakan pada sesi wawancara. Yang pertama itu apa itu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah suatu dasar atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai ideologi bangsa kita. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang pertama Panca dan yang selanjutnya Sila. Panca artinya 5, Sila yang berarti nilai-nilai. Selanjutnya mengenai apa itu toleransi. Toleransi ini berkaitan dengan soal yang pertama yaitu Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa di negara kita terdiri banyak dari suku, budaya, agama. Dan contoh sikap toleransi yang bisa dilakukan adalah ketika ada agama tertentu yang sedang melaksanakan ibadah, kita harus menghargainya, menghormatinya. Dan apabila terjadi berbeda pendapat, kita harus mengepentingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis Rizky, NPM 211000117. Baiklah, sekarang saya akan mewawancari abang saya tentang apa itu Pancasila dan apa itu toleransi. Langsung saja kita wawancarai. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minta waktunya sebentar ya bang. Oh boleh. Saya mau mewawancarai abang sebentar ini kan. Menurut abang itu Pancasila itu apa sih bang? Pancasila itu merupakan dasar negara, bagaimana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara bernegara. Baik. Menurut abang toleransi itu bagaimana sih bang? Dan apa itu toleransi bang sebenarnya? Toleransi itu kalau menurut abang sikap kita terhadap menghargai perbedaan.
baik itu perbedaan suku, ras ataupun agama seperti itu. Kalau untuk cara kita menyikapi, ya kita balik lagi ke Pancasila tadi, yaitu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Artinya kan kita boleh berbeda keyakinan, karena urusan agama ataupun ras itu kan bukan, tidak bisa dipaksakan seperti itu. Jadi dengan adanya Pancasila ini, walaupun berbeda-beda tadi, kalau urusan negara kita wajib bersatu seperti itu. Baik, setelah tadi terima kasih Bang ya atas jawabannya. Baik, itulah tadi apa itu Pancasila dan apa itu toleransi. Kita dapat mengambil kesimpulan dari wawancara ini. Pancasila itu dasar negara yang mengandung nilai dan tata cara untuk hidup bernegara. Dan toleransi itu ya cara kita menyikapi perbedaan. Bagaimana kita menyikapi perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Nah, itu dikembalikan lagi ke Pancasila. Jadi dalam hidup bernegara ini kita harus bersatu, harus bertoleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasarkan Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Pramudita dan bersama orang tua saya yang akan diwawancarai mengenai Pancasila dan toleransi. Langsung saja kepada pertanyaannya, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila? Ya Bapak ayah. Apa yang Ayah ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu nilai-nilai dasar yang menjadi falsafah negara, hasil kesepakatan tokoh-tokoh para pendiri bangsa yang ada di BPUPKI, dan dia dilahirkan dari sebuah proses panjang, baik perdebatan, baik mengakomodasi dari sebuah kepentingan-kepentingan, dan Pancasila menjadi mengikat untuk seluruh bangsa, menjadi falsafah bersama bernegara. Dan Badan Persiapan untuk Usaha Kemerdekaan Indonesia itu, atau Dukuli Sujun Basu Sukai, sebagai tim ad hoc di BPUPKI merumuskan Pancasila pertama menjadi disebut Gentleman Agreement atau Piagam Jakarta, yang nanti tanggal 18 itu ada perubahan-perubahan, karena Pancasila itu sebagai pariambu, sebagai pembukaan dari Undang-Undang Dasar 45, nanti ada revisi kesepakatan baru pada tanggal 18 Agustus 1945, dan disepakati bersama itulah menjadi falsafah negara, menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan menjadi nilai dasar kita bernegara. Selanjutnya, pada pertanyaan yang kedua, apa yang Ayah ketahui tentang toleransi? Nah, Pancasila itu sebuah rumusan yang memberikan ruang hidup bersama. Jadi pada waktu merumuskan waktu itu, ada pihak Islam, ada pihak nasionalis, ada juga pihak yang bukan beragama Islam. Nah, semua bersepakat bagaimana Pancasila menjadi rumusan, menjadi falsafah, menjadi ikatan bersama bernegara, dan di situ semua diberikan ruang hidup. Bagaimana pidato Bung Karno pada waktu itu menyebut orang Islam berislamlah sesuai tuntunan Muhammad Rasulullah, orang Kristen berkristenlah sesuai tuntunan Al-Masih, orang Buddha juga beragama dengan tuntunannya, dan semua memberikan ruang penuh agar keyakinan beragama itu bisa dijalankan secara damai, tenang, dan beradab. Dan kita punya budaya saling menjaga, saling memberikan kesempatan, saling memberikan ketenangan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Tidak mencampurkan keyakinan masing-masing, tapi justru memberikan ruang keyakinan masing-masing agar dalam kehidupan berbangsa bernegara, agama apapun bisa hidup
damai, tenang untuk menjalankan keyakinannya. Nah, itulah toleransi dalam Pancasila. Jadi catatannya bukan mencampurkan keyakinan, tapi justru memberikan sebuah ruang agar setiap orang yang beragama itu melaksanakan keyakinannya masing-masing. Nah, itulah toleransi dalam Pancasila kita itu. Baik, cukup sekian wawancara kali ini. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Top Raja Pramudita. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila itu nilai-nilai dasar yang menjadi falsafah negara, hasil kesepakatan tokoh para pendiri bangsa yang ada di BPUPKI, dilahirkan dari sebuah proses panjang, baik perdebatan, mengakomodasi dari kepentingan-kepentingan, dan Pancasila mengikat seluruh bangsa menjadi falsafah bernegara. Lalu BPUPKI merumuskan Pancasila yang pertama menjadi Gentleman Agreement atau Piagam Jakarta, menjadi parambus sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kesepakatan itulah menjadi falsafah atau nilai bernegara. Lalu Pancasila itu sebagai rumusan kepentingan bersama dalam aspek toleransi. Jadi toleransi adalah rumusan kepentingan bersama, ada pihak Islam, ada pihak nasionalis, ada pihak bukan Islam, ada pihak Kristen, lalu menjadi rumusan ikatan bersama bernegara. Ikatan bersama bernegara ikan ruang hidup. Bagaimana pidato Bung Karno pada waktu itu menyebut orang Islam berislamlah dengan tuntunan Muhammad Rasulullah SAW, orang Kristen berkristenlah dengan tuntunan Isa Al-Masih, dan semua diberikan ruang penuh agar keyakinan beragama itu menjadi beragama itu dengan secara damai, tenang, dan kita punya budaya juga, budaya yang saling menjaga, budaya saling memberikan kesempatan, budaya saling memberikan ketenangan, dan kemudian bahkan bukan mencampurkan keyakinan, justru memberikan ruang berbangsa dan bernegara, beragama apapun bisa hidup damai, tenang dalam keyakinannya. Cukup sekian dari saya, Muhammad Raja Pramudita. Salam top Raja Pramudita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.